Pernahkah Anda membayangkan bahwa amalan yang niatnya mencari pahala justru bisa mendatangkan dosa besar jika dilakukan di waktu yang salah? Ayat kursi adalah ayat paling agung dalam Al-Quran. Namun ada rahasia besar tentang 4 waktu terlarang yang jarang diketahui umat muslim. Jika Anda membacanya di saat-saat ini, Anda bukan lagi mendapatkan perlindungan, melainkan melakukan pelanggaran adab yang fatal bagi seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat beriman. Mari kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita membedah ilmu mendalam ini, silahkan tekan tombol like, berikan komentar terbaik Anda, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu langit yang mencerahkan hati. Mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang akan mengubah cara Anda berinteraksi dengan firman Allah secara mendalam. Ayat kursi merupakan bagian dari surah Al-Baqarah ayat 255 yang diturunkan dengan kemuliaan luar biasa. Bayangkan, saat ayat ini turun ke bumi, ribuan malaikat mengiringinya dan singgasana berhala-berhala jatuh berserakan karena wibawa firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Meskipun ayat ini adalah benteng terkuat dari gangguan syaitan dan kunci pintu surga bagi yang membacanya setelah sholat fardu, kita harus memahami bahwa Al-Quran memiliki adab penempatan yang mutlak. Larangan pertama yang sering tidak disadari adalah membacanya saat kita sedang dalam posisi ruku dan sujud di dalam sholat. Rasulullah SAW secara tegas melarang kita membaca ayat-ayat Al-Quran dalam dua posisi tersebut karena ruku adalah waktu untuk mengagungkan Allah, sementara sujud adalah waktu terdekat seorang hamba dengan Tuhannya untuk memanjatkan doa, bukan untuk tilawah. Melanggar hal ini berarti mencampur adukan rukun sholat dengan cara yang tidak disyariatkan. Berlanjut ke hal yang lebih teknis namun sangat krusial, dilarang keras membaca ayat kursi saat Anda berada dalam kondisi mengantuk yang sangat berat atau kepayahan. Mengapa demikian? Karena dalam kondisi kesadaran yang menurun, lisan kita beresiko besar melakukan kesalahan ucap atau la'an yang bisa mengubah makna ayat secara total. Al-Quran adalah firman yang suci, dan setiap hurufnya memiliki bobot kebenaran yang tidak boleh diselewengkan. Memaksakan membacanya saat pikiran tidak fokus hanya akan menghilangkan esensi tadabbur dan berpotensi merusak kesucian makna ayat itu sendiri. Sebagaimana pesan dalam hadis, jika salah satu di antara kalian bangun malam dan bacaannya menjadi kacau hingga tidak sadar apa yang diucapkan, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu untuk menjaga kemuliaan ayat tersebut. Selanjutnya, batasan yang paling nyata berkaitan dengan tempat dan kondisi fisik yang sering dianggap remeh. Kamar mandi atau toilet adalah tempat yang sangat dilarang untuk melantunkan ayat suci apapun, termasuk ayat kursi. Para ulama sepakat bahwa membawa atau melafalkan firman Allah di tempat najis adalah bentuk penghinaan yang nyata terhadap keagungan Tuhan. Inilah mengapa kita diperintahkan untuk sadar sepenuhnya sebelum memasuki tempat-tempat tersebut, agar lisan kita terjaga dari menyebut asma Allah secara sengaja. Terakhir dan yang sangat penting bagi kita semua adalah larangan membacanya saat sedang dalam keadaan hadas besar, baik itu janabah bagi laki-laki maupun kondisi haid dan nifas bagi wanita. Dalam kondisi tidak suci secara syariat, menyentuh maupun melafalkan Al-Quran adalah hal yang diharamkan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada kemurnian kalamullah yang tidak boleh disentuh kecuali oleh mereka yang telah disucikan. Sahabat beriman, memahami waktu-waktu terlarang ini bukanlah untuk menjauhkan kita dari ayat kursi, melainkan agar kita bisa menempatkan berlian yang paling berharga ini pada tempat yang paling layak dan dengan cara yang paling terhormat. Dengan menjaga adab, maka keberkahan, perlindungan dari jin dan jaminan syurga yang dijanjikan dalam setiap hurufnya akan benar-benar menghampiri hidup kita dengan sempurna. Jangan biarkan ketidaktahuan kita membuat amalan besar kita justru tertolak atau berubah menjadi dosa karena kelalaian kita terhadap hukum-hukum Allah.
Teruslah memperkaya diri dengan ilmu yang bermanfaat agar ibadah kita tidak sekedar menjadi rutinitas tanpa makna, melainkan menjadi cahaya yang menerangi jalan menuju akhirat. Jangan lewatkan video edukasi berikutnya yang akan membahas rahasia-rahasia Islam lainnya yang belum banyak diketahui oleh banyak orang, namun sangat penting bagi keselamatan iman kita. Selamat menonton video kami selanjutnya yang sudah kami siapkan secara khusus untuk memperkuat pemahaman iman Anda semua. Terima kasih telah menyimak ilmu ini hingga akhir. Semoga Allah selalu membimbing lisan dan hati kita dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.